Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Amalia Chan. Nah, berhubung kemarin pastry booming lagi gara-gara kromboloni, jadi aku pengen banget buat croissant tapi yang full coklat. Dan karena selama ini aku juga belum pernah buat croissant. Jadi, bagi pemula, yuk mari kita ngumpul untuk buat double choco croissant. Langkah yang pertama, campurin terigu protein tinggi, gula pasir, ragi. Semua bahan kering ini diaduk rata dulu. Terus tambahin kuning telur, susu cair dingin, diaduk rata lagi pakai spatula dulu ya. Kalau adonannya udah menggumpal atau setengah kalis kayak gini, terus tambahin garam dan unsalted butter. Sekarang diuleni pakai mixer sampai kalis elastis. Kurang lebih 12 menit udah kalis elastis. Bulatin adonannya. Ditutup pakai plastik wrap, simpan di freezer selama 1 jam. Pastiin plastiknya nutup rapat ya. Sambil nunggu adonannya ready, kita buat courgette. Ini aku bentuknya pakai baking paper yang udah aku lipat sebelumnya, ukuran 20 x 20 cm. Gilas merata courgette-nya dan simpan di chiller selama 15 menit. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu subscribe channel aku ya, dan nyalain juga notifikasinya. Terima kasih. Setelah 1 jam, adonannya udah dikeluarin dari freezer. Sebelum ditaruh adonan, pastiin meja kerja udah ditaburin pakai tepung ya, supaya nggak lengket. Dibelah 4, gunanya dibelah supaya gampang adonannya dibentuk jadi segi 4. Taburin adonan pakai tepung. Gilasnya sedikit aja sampai courgette nantinya bisa ketutup. Letakin courgette-nya. Tutup courgette-nya dengan adonan membentuk seperti amplop. Adonannya jangan saling menimpa, cukup bersentuhan aja ya. Dan untuk merekatkannya bisa dengan dicubit-cubit. Taburin tepung dan tekan-tekan dulu adonan dengan rolling pin. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video. Lanjut digilas memanjang atau horizontal sampai ukuran 45 cm. Ini kalau nggak dibalik juga nggak apa-apa. Sebelum dilipat, bersihkan tepung yang masih tersisa dengan kuas. Sekarang mulai lipatan yang pertama, yaitu lipatan single. Teman-teman bisa ngelihat cara ngelipatnya dari video. Wajib diingat ya, setiap mau dilipat harus dibersihin dulu dengan kuas. Tutup dengan plastik wrap dan simpan di freezer selama 15 menit. Setelah keluar dari freezer, taburi lagi meja kerja dan adonannya dengan tepung. Sama seperti tahap sebelumnya, sebelum digilas, tekan-tekan dulu adonannya dengan rolling pin. Gilas memanjang berlawanan arah dari arah lipatan. Untuk ukurannya kurang lebih 15 x 45 cm.
Untuk lipatan yang kedua ini adalah lipatan single. Lipatannya masih sama seperti lipatan yang pertama. Tutup rapat lagi dengan plastik wrap dan simpan di freezer selama 15 menit. Keluarin lagi dari freezer, taburin lagi dengan tepung. Tekan-tekan dulu adonan dari tengah ke atas, tengah ke bawah. Dan lanjut gilas adonan memanjang dan melebar. Cara gilasnya juga perlahan aja, dari tengah ke atas, tengah ke bawah, karena kalau terlalu ditekan, adonannya akan robek. Gilas sampai ukurannya 20 x 45 cm. Nah, untuk lipatan yang ketiga adalah lipatan double. Kalau kurang jelas lipatannya gimana bisa dilihat di video. Kalau habis lipatan double, simpannya jangan di freezer, tapi simpannya di chiller selama 30 menit. Habis keluar dari chiller, nggak usah ditaburin tepung dulu, tapi ini aku bagi dua dulu, karena mau lihat hasilnya bagus atau enggak. Rencananya kalau bagus, aku lanjut buat semuanya, tapi kalau nggak bagus, aku mau buat separuh adonannya untuk besok-besok aja. Jadi harusnya teman-teman adonannya nggak usah dibagi, karena insya Allah udah terbukti bagus hasilnya. Gilas memanjang dan melebar sampai ketebalannya kurang lebih 3 mm. Jangan lupa trim semua bagian pinggirannya. Nah, untuk trim atau potong-memotong adonan harusnya menggunakan pisau yang tajam supaya layernya itu lebih kelihatan. Di sini aku lupa pakai scraper. Oh ya, sisa pinggirannya ini jangan dibuang ya, karena nanti bakal diolah jadi makanan yang menarik. Next, diukurin dulu sebelum dipotong-potong, karena ini mau dibuat lancip seperti segitiga. Jadi ukuran lancipnya aku bagi dua dari 8 cm, yaitu 4 cm. Terus ambil satu adonan yang udah dipotong, belah sedikit aja, terus langsung digulung seperti di video. Jangan lupa ditarik juga bagian ujungnya ya. Pastiin bagian ujungnya berada di gulungan bagian bawah. Kalau semuanya udah selesai dibentuk, proofing selama 1-2 jam dan ditutup pakai plastik. Daripada bosan nungguin adonannya siap di proofing, langsung kita buat aja cemilan enak dan menarik dari sisa pinggiran tadi. Aku guntingin kecil-kecil, masukin ke dalam cetakan yang udah diolesin margarin. Di sini aku pakai cetakan mini bentuk love. Taburin atasnya dengan gula pasir, lebih enak lagi pakai gula aren atau brown sugar. Tambahin bubuk kayu manis sesuai selera. Panggang suhu 180 derajat selama 15 menit. Kalau udah diangkat, terus tambahin coklat leleh di atasnya. Udah deh, walaupun dari sisa adonan, hasilnya enak dan yang pasti nggak kalah cantik kan? Jadi selama nunggu proofing bisa sambil ngemil. Balik ke adonan kosongnya dipanggang 18-20 menit. Pastiin oven udah dipanasin sebelumnya. Kosong udah diangkat, udah dingin. Terus bagian dalamnya dibolongin dengan sumpit. Di sini aku mau pakein isian pastry krim coklat. Untuk resep isiannya aku udah buat videonya terpisah. Kalian bisa klik link di pojok kanan atas. Selesai diberi isian, ini aku celupin lagi ke dark coklat yang udah leleh. Aku lelehin dengan cara ditim. Ya, ini aku nggak jadi buat separuh adonan ya, aku buat semuanya. Terakhir boleh tambahin topping biar lebih cakep. And it's done.
Jadi pas aku cobain, pecinta coklat pasti ini ngerasa sempurna banget karena luarnya full coklat, dalamnya full coklat lumer. Apalagi kosongnya masih garing di luar dan lembut di dalam, enak banget. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum. Bye.